Halo, selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Kali ini kita fokus ke satu sumber ya. Sebuah renungan singkat, judulnya Renungan Siang. Fokusnya ini ke ayat kunci yang kuat banget, 1 Petrus 5 ayat 10 bagian B. Nah, misi tidak hari ini, kita mau coba bongkar janji kemenangan sama tindakan ilahi yang ada di situ. Intinya sih, sumber ini mau bilang kalau kemenangan akhir itu bukan soal seberapa hebat Anda, tapi lebih ke apa yang Tuhan kerjakan di dalam diri Anda. Oke, mari kita bedah ini lebih dalam. Yuk, ayat kuncinya sendiri bunyinya gini. Dan Allah akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Coba deh perhatikan baik-baik subjeknya di sini siapa. Bukan kita kan, tapi Allah sendiri yang bertindak. Ini penekanannya kuat banget ya, di inisiatif ilahi. Nah, bagian yang menurut saya sangat menarik itu ada di 4 kata kerja spesifik yang Tuhan janjikan itu loh. Sumber renungan ini nge-highlight banget. Pertama, dia akan melengkapi. Kayak ya memperbaiki yang retak gitu ya, mengisi yang kurang. Kedua, dia meneguhkan. Biar kita bisa berdiri tegak, nggak gampang oleng lah kalau ada badai. Ketiga, dia akan menguatkan. Ini soal daya tahan ya, energi spiritual gitu buat terus maju. Dan terakhir yang keempat, dia mengokohkan. Nah ini kayak bangun fondasi yang solid banget di bawah kaki kita. Jadi ini bukan janji unum aja ya, tapi ada prosesnya, spesifik banget. Benar sekali. Dan kalau kita lihat lebih dekat lagi ya, ini tuh disajikan bukan sebagai harapan doang loh, tapi lebih kayak jaminan yang aktif gitu dari Tuhan. Sumber ini nekening banget kalau Allah akan melakukan ini. Ini penting sih, soalnya ini langsung geser perspektif kita. Dari yang cuma berharap, jadi yakin kalau ada tindakan ilahi yang pasti terjadi. Jadi keempat tindakan ini melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan, kayak semacam blueprint ilahi gitu ya buat menuju kemenangan atau keutuhan. Yang menarik juga di sini ada kemungkinan semacam progresi atau urutan gitu nggak sih? Dimulai dari melengkapi yang sifatnya perbaikan internal, terus meneguhkan supaya bisa berdiri, menguatkan untuk dapat daya tahan pas berdiri itu, sampai akhirnya mengokohkan, wah fondasinya nggak tergoyahkan. Sumbernya sih nggak bilang eksplisit ya, tapi urutan katanya sendiri udah cukup sugestif lah. Dan ilahi yang terus berjalan di dalam diri Anda. Wah, perspektif yang menarik ya, melihatnya sebagai proses bertahap gitu. Dan memang benar, sumber ini nggak berhenti di penjelasan teologis aja. Langsung narik Anda buat refleksi pribadi. Ada pertanyaan langsung tuh buat Anda renungkan. Bunyinya, di area kehidupan mana Anda merasa paling butuh Tuhan untuk meneguhkan Anda saat ini? Pertanyaan ini kayak ngajak kita jujur gitu ya. Lihat titik lemah kita di mana, atau area mana yang bikin kita capek banget. Mungkin langsung kepikiran ya, ada keraguan spesifik, atau ketakutan, atau mungkin kebiasaan buruk tertentu. Selain refleksi, sumber ini juga ngasih panduan doa. Singkat tapi dalam banget maknanya. Doanya, Tuhan, aku berserah. Lakukanlah pekerjaanmu untuk menguatkanku. Ini bukan doa pasif loh ya, tapi penyerahan diri yang aktif. Kayak kita ngaku gitu, kita butuh campur tangannya, sekaligus ngundang dia buat kerja sesuai janjinya itu. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda secara praktis? Ya, ini ajakan buat pertama-tama kenali dulu kebutuhan spesifik Anda. Apa sih yang perlu dipulihkan atau dikuatkan? Terus, ya secara sadar, serahin area itu ke pekerjaan Tuhan yang udah dijanjikannya. Kalau gitu, yuk kita tarik benang merahnya. Inti dari pendalaman kita berdasarkan sumber renungan ini adalah penekanan pada janji aktif dari Tuhan. Itu kuncinya. Dia janji bakal terlibat secara pribadi dalam proses memulihkan Anda, melengkapi, menstabilkan, meneguhkan, ngasih daya tahan, menguatkan, dan bangun fondasi kokoh, mengokohkan. Fokusnya benar-benar geser ya, bukan dari apa yang Anda bisa lakuin pakai kekuatan sendiri, tapi ke apa yang Tuhan janjikan akan lakukan untuk Anda. Nah, ini tentu aja jadi muncul pertanyaan lanjutan yang penting ya buat perenungan Anda. Gini, kalau Tuhan secara aktif janji mau bekerja lewat 4 cara spesifik ini, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan, terus gimana caranya Anda bisa mulai secara sadar, gitu ya, mengundang sekaligus mengenali pekerjaannya itu. Khususnya dalam tantangan-tantangan nyata yang lagi Anda hadapi sekarang, mungkin minggu ini gitu. Gimana Anda bisa melatih mata hati buat ngelihat sentuhan tangannya, yang lagi memperbaiki, atau meneguhkan, atau memberi kekuatan, atau mengokohkan. Bahkan mungkin dalam hal-hal kecil sehari-hari. Itu pertanyaan reflektif yang bagus banget buat dibawa pulang ya. Semoga seperti doa penutup di sumber renungan kita ini,
Anda sungguh bisa ngerasain tangan Tuhan sendiri yang lagi mengokohkan Anda dalam perjalanan hidup Anda hari ini, dan seterusnya. Sampai jumpa lagi di sesi pendalaman kita berikutnya.